Halo adik-adik, ketemu lagi sama Teh Gia. Kali ini kita akan membahas mengenai pengurangan pecahan untuk materi kelas 5 SD. Ya, sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai penjumlahan pecahan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pengurangan pecahan. Apa saja yang akan kita pelajari? Ya, nanti adik-adik harus bisa menyelesaikan operasi hitung pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Kemudian, menyelesaikan operasi hitung pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda, serta operasi hitung pengurangan pecahan dengan bentuk pecahan yang berbeda. Ya, oke. Yang pertama, gimana kalau penyebutnya sama? Contoh soal, ada 7/3 dikurang 5/3. Ya. Jika penyebutnya sama, maka apa yang dilakukan? Kita tinggal kurangi saja angka yang atasnya atau pembilangnya. 7 dikurangi 5, penyebutnya tetap sama, 3, hasilnya menjadi 2/3. Ya. Jadi ingat, jika untuk penyebutnya yang sama, kita hanya mengurangi angka pembilangnya dan angka penyebutnya tetap ditulis dengan angka yang sama. Oke, berikutnya jika penyebutnya berbeda. Contoh, ada 10/5 dikurangi 3/4. Maka apa yang dilakukan? Iya, si penyebutnya ini harus kita samakan dulu dengan mencari KPK. Mau pakai cara apa? Paling mudah pakai cara sisir ya, atau cara tabel. 5 dan 4 kita bagi dengan angka prima 2. 5 bagi 2 bisa enggak? Tidak bisa, maka tulis lagi angkanya 5. 4 bagi 2 dapat 2. Bagi lagi ya dengan angka 2. 5 bagi 2 tetap 5. 2 bagi 2 dapat 1. Terakhir, karena tinggal angka 5 dan angka 5 itu angka prima, kita bagi dengan angka 5. Sehingga hasilnya masing-masing menjadi 1. Jika sudah 1 berarti sudah selesai. Kita cari KPK-nya. KPK, K pakai KB, kalikan semuanya ya. Angka primanya 2 kali 2 kali 5. Hasilnya 20. Sehingga kita memperoleh penyebutnya per 20. Jika penyebut sudah sama, maka pembilang pun harus berubah untuk mendapat pecahan yang senilai ya. Yang ini dapat 40 dan yang berikutnya 3/4 berubah jadi 15/20. Penyebutnya sudah sama, tinggal kita hitung dapat 25/20. Ingat adik-adik, jika angka pembilang lebih besar dari penyebut, maka harus disederhanakan dengan membaginya ya, sehingga dapat ini hasilnya 1/5/20. Masih bisa sederhana? Iya, betul ya. Ini masih bisa sama-sama dirubah dengan membagi angka 5. Jadi hasil paling tepatnya, paling sederhananya adalah 1/4. Bisa ya? Caranya tetap sama seperti waktu kita belajar penjumlahan, yaitu samakan penyebut dengan mencari KPK. Ya. Sekarang kalau kita akan mengoperasikan hitung pecahan yang berbeda bentuknya. Contohnya, jika ada pecahan campuran dikurangi pecahan biasa. 2/3, 3/4 dikurangi 4/7. Maka yang harus dilakukan adalah pecahan campuran ini rubah menjadi pecahan biasa ya. Masih ingat caranya? Yang bawah kalikan ke atas tambah ke atas lagi ya. Jadi 11/4 dikurangi 4/7. Nah, kita cari lagi ya, penyebutnya samakan dengan mencari KPK. Oke, carilah KPK dari 4 dan 7. Dapat 28.
Ya, penyebutnya sudah berubah, maka pembilangnya juga harus berubah. 28 dibagi 4 dapat 7, kalikan 11 hasilnya 77. 28 dibagi 7 dapat 4, kalikan 4 16. Penyebut sudah sama, kita hitung, ya dapat hasilnya 61/28. Ingat, angka pembilang lebih besar, maka harus disederhanakan, dia akan jadi pecahan campuran menjadi 25/28. Masih bisa disederhanakan? Oh, ternyata ini adalah sudah hasil paling sederhana, ya. 25/28. Bisa ya adik-adik ya? Jadi ingat, jika ada campuran dikurangi pecahan biasa, maka pecahan campurannya harus dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Mudah sekali. Nah, berikutnya ada pengurangan untuk bentuk pecahan desimal. Nah, masih ingat ya, desimal itu yang bentuknya ada koma-komanya. Contoh nih, 2,75 dikurangi 0,32. Maka tidak usah bingung, ini sama seperti pecahan biasa, kita tulis bentuk ke bawah dan komanya harus sejajar. Jadi seperti ini ya. Nah, kita tulis saja 2,75 kurangi 0,32 dengan komanya sejajar. Kita kurangi mulai dari belakang ya. Angka paling belakang 5 kurangi 2 dapat 3, 7 kurangi 3 dapat 4, 2 kurangi 0 ya dapat 2. Nah, komanya ini tinggal sejajarkan, kita tulis sehingga hasilnya diperolehlah 2,43. Mudah kan? Seperti pengurangan biasa, tinggal komanya harus sejajar. Contoh lainnya ya. Sekarang kita hitung yuk. 3,15 dikurangi 0,287. Tetap tulis dengan komanya sejajar. Nah, seperti ini. Nah, Kak, sekarang kita kurangi. Nah, adik-adik ingat, ini ada posisi yang tidak sama. Maka harus kita samakan. Caranya tinggal dikasih 0. Ya, karena sebetulnya kalau 0 belakang koma itu sama saja seperti tidak ada ya, tapi boleh dituliskan kembali. Nah, kita lakukan pengurangan biasa. 0 kurangi 7 bisa enggak? Enggak kan ya? Kalau enggak, maka kita pinjam ke 5. Ya, kita pinjam ke 5. Nah, ini 0-nya jadi 10 karena dipinjam ya. 5-nya karena sudah dipinjam, dia jadi 4. Nah, barulah kita bisa hitung 10 dikurangi 7 itu berapa? Iya, dapat hasilnya 3 ya. Berikutnya 4 dikurangi 8. Nggak bisa lagi ya. Maka kita harus pinjam lagi ke depan, ke sini. 1-nya jadi 0, karena dipinjam. Si 4-nya jadi 14. Nah, 14 dikurangi 8, bisa dong ya. Hasilnya 6. Nah, berikutnya, 0 ini bisa nggak dikurangi 2? Nggak bisa ya, karena dia lebih kecil. Maka kita pinjam lagi ke depan. Karena pinjam 3-nya berarti jadi 2, 0-nya berarti jadi 10. Nah, ini barulah 10 bisa dikurangi 2, dapat hasilnya adalah 8. 2 dikurangi 0, dapat 2. Ingat, komanya sejajar. Tinggal gitu aja ya, tinggal diturunkan. Sehingga hasilnya 2,863. Mudah ya? Jadi nggak usah bingung-bingung, seperti pengurangan biasa, hanya posisi koma harus sejajar. Oke, berikutnya adalah bagaimanakah kalau ada apa ya? Yang berikutnya adalah pengurangan pecahan desimal dengan pecahan biasa. Nah, contoh, ada 1,6 dikurangi 2/5. Maka, yang harus kita lakukan adalah 1,6-nya ini kita rubah menjadi pecahan.
Di pertemuan yang awal ketika mengenal pecahan, kalian sudah belajar bagaimana caranya merubah pecahan desimal menjadi pecahan. Ya, perhatikan angka belakang koma. Jika belakang komanya hanya ada satu angka, yaitu di sini kan ada 0,6 ya, berarti satu angka, berarti bawahnya itu per 10. Atasnya tinggal tulis semua angkanya 16 ya. Kemudian tinggal dikurang 2/5. Langkah berikutnya kembali kita samakan penyebutnya antara 10 dan 5. Cari KPK-nya ya. Ternyata hasilnya adalah 10. Jika penyebut sudah sama, maka tinggal disamakan atasnya ya. Ini karena bawahnya sudah 10, berarti atasnya tetap 16 ya. Nah, yang berikutnya gimana nih yang untuk si ini? Nah, 10 menjadi 5 atau 5 menjadi 10 itu adalah dikali 2. Karena dikali 2, maka atasnya pun sama ya. Harus dikali 2. Berapakah 2 dikali 2? Iya, dapat 4 ya. Kalau sudah sama penyebutnya seperti biasa, tinggal kita operasikan ya. Dapat hasilnya 12/10. 12 ini lebih besar angkanya dibanding penyebutnya. Maka harus kita sederhanakan. Jadikan pecahan campuran. Jadi dapat 1/2/10. 1/2/10 masih bisa disederhanakan dengan, ya kalau pengen lebih sederhana itu, kita bagi ya dengan angka yang sama. Bagi berapa ya? Oh, ternyata bisa dibagi 2/2. Sama-sama bisa dibagi 2 ya. Maka dapatlah hasilnya yang paling sederhana itu adalah 1/5. Oke, mudah ya adik-adik semua. Nah, itu adalah untuk merubah pengurangan desimal dengan pecahan. Oke, tentang pengurangan pecahan telah selesai. Kita sudah belajar ya untuk pengurangan pecahan dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah!